Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Likey. Guys, kalian tahu tidak apa itu monopoli? Monopoli itu adalah suatu permainan yang menggunakan papan permainan yang memiliki 2 biji dadu, sehingga pada saat dimainkan hasilnya akan dikali 2 sesuai dengan angka yang ada di dadu tersebut. Halo semuanya, selamat datang lagi di video YouTube aku. Selamat datang lagi di channel YouTube aku, tempat dimana setiap hari kita akan membahas hal-hal yang unik, yang seru, dan yang baru. Di video aku kali ini guys, aku akan membahas permainan monopoli seperti yang sudah kalian lihat di judul dan di thumbnail. Jadi seperti biasa guys, kita men-share apa yang saya tahu, jadi kalian bisa men-share yang kalian ingin tanyakan kepada saya melalui DM Instagram saya atau WA saya. Tapi ingat, WA saya itu WA admin saya, jadi kalian kalau chat yang aneh-aneh auto di blok. Oke, kita langsung saja membahas. Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Setiap pemain melemparkan dadu secara bergiliran untuk memindahkan bidaknya. Dan apabila ia mendarat di petak yang belum dimiliki oleh pemain lain, ia dapat membeli petak itu sesuai dengan harga yang tertera. Ya, jadi guys, kalau kalian bermain monopoli itu banyak sekali nama-nama negara ya. Jadi kalau misalkan udah ada yang beli petak tersebut, jadi kalian harus membayar. Tapi kalau belum, kalian bisa membelinya dan kalian akan dikasih kartu hak milik. Itu yang saya tahu guys. Bila petak itu sudah dibeli pemain lain, ia harus membayar pemain itu uang sewa yang jumlahnya juga sudah ditetapkan. Itu guys, itu pengertian monopoli. Sekarang kita masuk ke sejarahnya. Sebelum monopoli sudah ada permainan-permainan yang serupa, diantaranya adalah Cylinder Games yang diciptakan oleh Elizabeth Meiji. Oh ya guys, Cylinder Games, game ini kalian belum tahu kan? Editor aku iseng-iseng munculin gambarnya ya, mereka googling, gambarnya ada di sebelah ini. Oke guys, itu gambar dari game Cylinder Games yang diciptakan oleh Elizabeth Meiji untuk mempermudah orang mengerti bagaimana tuan-tuan tanah memperkaya dirinya dan mempermiskin para penyewa. Meiji memperkenalkan permainan ini pada tahun 1904. Walaupun permainan ini dipatenkan, tidak ada produsen yang memproduksinya yang secara luas sampai tahun 1910 oleh The Economic Game Company di New York di Britania Raya. Permainan ini diterbitkan pada tahun 1913 oleh The Navy Game Company di London dengan nama
Brave Box and Brave Rabbit. Oh ya, ini guys. Oke, editor aku lagi-lagi akan munculkan nama apa itu Brave Fox Art Brave Rabbit. Ada di bawah sini. Oke guys, tadi editor aku sudah ya. Itu artinya, selain melalui penjualan, permainan ini juga tersebar dari mulut ke mulut dan variasi-variasi lokal juga mulai berkembang. Ya, jadi guys, permainan Monopoly ini bisa kalian install juga di game di Android kalian ya. Itu sangat seru sekali guys. Itu bisa kalian mainkan offline atau online. Salah satunya adalah yang disebut Auction Monopoly atau kemudian disingkat menjadi Monopoly. Permainan ini kemudian dipelajari oleh Charles Jarrod dan dipatenkan dan dijual olehnya kepada Parker Brothers sebagai penemuannya sendiri. Oke guys, kita lagi-lagi googlingnya guys, apa itu arti Parker Brothers. Oke, gambarnya ada di bawah sini. Oke guys, itu gambarnya. Yang berikutnya guys, Parker mulai memproduksi permainan ini secara luas pada tanggal 5 November 1935. Jadi kita baru tahu ya guys. Yang perlu kalian tahu guys, peralatan yang kita perlukan untuk memainkan Monopoly. Yang pertama, bidak-bidak untuk mewakili pemain. Dalam kotak Monopoly disediakan 10 bidak, yaitu topi, setrika, anjing, kapal perang, mobil gerobak, gelas, meriam, kuda, dan sepatu. Saya tidak tahu apa itu bidak guys. Bidak itu apa jalan-jalan seperti bidak ya, untuk mewakili dia untuk berjalan ya. Yang kedua, 2 buah dadu berisi angka 6. Ya, jadi ada 1 sampai 6 di dadu itu. Jangan seperti yang saya bilang tadi guys. Yang berikutnya, yang ketiga, kartu hak milik untuk setiap properti. Kartu ini diberikan kepada pemain yang membeli properti itu. Di atas kartu tertera harga properti, harga sewa, harga gadai, harga rumah, dan hotel. Berikutnya, papan permainan dengan peta-peta. 22 tempat dibagi menjadi 8 kelompok warna dengan masing-masing 2 atau 3 tempat. Seorang pemain harus menguasai 1 kelompok warna sebelum ia boleh membeli rumah atau hotel. Yang berikutnya, 4 stasiun kereta. Pemain memperoleh sewa lebih tinggi bila ia memiliki lebih dari 1 stasiun, tapi di atas stasiun tidak boleh dibangun rumah atau hotel. Ya iyalah guys, masa di atas stasiun dibangun rumah atau hotel? Lucu. Berikutnya, 2 perusahaan, ya perusahaan listrik dan air. Nggak ada perusahaan makanan ya guys. Gak seru guys. Pemain memperoleh sewa lebih tinggi bila ia memiliki keduanya. Rumah dan hotel tidak boleh dibangun di atas perusahaan. Peta-peta dana umum dan kesempatan yang ada di kiri kanan ya, depan belakang papan permainan Monopoly. Peta-peta dana umum yang pemain yang mendarat di atas peta ini harus mengambil 1 kartu dan menjalankan perintah di atasnya. Ya, uang-uangan Monopoly ini uang-uangan Monopoly ya guys. Uang-uangan mainan, tidak uang-uangan asli. Yang berikutnya, ini pentingnya guys. 32 rumah dan 12 hotel dari kayu atau plastik. Rumah biasanya memiliki warna hijau, hotel warna merah. Kartu dana umum dan kesempatan. Jadi guys, ya, ini ada peraturannya untuk memainkan permainan Monopoly atau yang biasa kita sebut persiapannya. Papan permainan diletakkan di meja yang cukup besar. Kartu dana umum dan kartu kesempatan diletakkan terbalik di dalam petak yang tersedia ya guys. Biar nggak bisa dilihat, jadi semua menghadap ke bawah. Ada tulisannya itu
menghadap ke bawah, yang tidak ada tulisannya menghadap ke atas. Para pemain pada permulaan diberi uang sebanyak $1.500 atau bervariasi. Semua kartu tanah, bangunan, rumah-rumah, hotel-hotel diserahkan kepada bank. Jadi guys ya, kalau kalian ingin bermain 4 orang, jangan lupa harus ada banknya, karena bank yang akan mengatur semua pada saat permainan dimulai. Semua kartu tanah, bangunan, rumah-rumah, hotel-hotel diserahkan kepada bank. Pejabat bank dipilih seorang di antara pemain. Oke, jadi uang-uang diperlukan. Ini uang-uangan monopoli ya guys. Saya sudah bilang uang-uangan monopoli atau uang mainan. Tiap pemain mulai diberi uang seharga $1.500 dibagi dalam nilai sebagai berikut.